Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kantor Kemenag Kota Surakarta, Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Berkat hidayah dan inayahnya kita dikumpulkan dalam Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga juga keikhlasan kita dalam beramal, dalam beribadah, dalam bekerja. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Karena dalam menjalankan segala aktivitas ini tidak akan lepas dari yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lepas dari yang namanya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita memohon ampun kepada Allah karena setiap langkah ucap kita mungkin ada kesalahan perbuatan kita, dan kita hanya meminta ampun kepada Allah, memohon maghfirahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang Islam yang menggembirakan. Sebagai oleh-oleh, kemarin kita sempat mengikuti pelatihan standarisasi Dai MUI di Jakarta yang dihadiri kurang lebih 40 orang, dan temanya adalah menjadikan dai yang menggembirakan. Artinya dakwah itu harus betul-betul menggembirakan, sebagaimana Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam Munas MUI ke-10 itu berkata, dakwah itu adalah merangkul bukan memukul. Kemudian membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, kemudian mengajak bukan mengejek, kemudian dalam pelatihan itu juga kita harus betul-betul moderasi beragama, moderasi Islam atau moderat dalam beragama ini penting, karena memang kita semuanya adalah terlahir di negara Kesatuan Republik Indonesia yang insya Allah bermacam-macam suku, bangsa, ras, agama. Tentu perlu toleransi, bahkan berbagai macam ormas yang mungkin di sekitar kita, termasuk di dalam Kementerian Agama ini juga berbagai macam ormas yang masuk ke dalamnya. Tetapi kita harus satu, saling menjunjung moderasi beragama, yaitu kemoderatan, saling tawassut, ta'adul. Artinya harus betul-betul kita berada jadi ummatan wasata.
Ada salah satu ayat Al-Quran surat Yunus 58 yang saya kaji pada kesempatan pagi hari ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillah, qul ya Muhammad. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan qul ya Muhammad bifadlillahi wa huwal Islam, dengan karunia Allah yaitu Islam, ajaran Islam, wa birahmatihi, dan rahmatnya yaitu adalah Al-Quran, ditafsirkan oleh mufassir yaitu Al-Quran, fabizalika huwa khairum mimma yajma'un, fabizalika falyafrahu, maka oleh karena itu falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik, lebih utama dari apa yang kalian kumpulkan. Artinya min hitam wa amwal ad-dunyawiyah. Jadi dari segala macam hal yang sifatnya duniawi, harta apapun yang kita kumpulkan ini tidak lebih baik daripada agama Islam ini yang kita pegang teguh, dan Al-Quran yang kita pegang juga sebagai petunjuk hidup dan pedoman hidup kita semuanya. Dari ayat ini kita bisa mentadaburi maknanya, yaitu bahwasanya sebagai seorang muslim hendaklah kita betul-betul bergembira, apalagi dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Ini Bapak Ibu, kira-kira sudah beberapa hari, ada yang mungkin kalau kita mengikuti pemerintah jelas itu baru 3 hari ini ya. Ada juga yang lain, ada yang sudah 4 hari dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan itu, hendaklah kita saling tasamuh, toleransi. Kita harus bergembira, 3 hari sudah berlalu dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tentu apa yang harus kita lakukan dengan kegembiraan ini? Bapak Ibu, kalau bergembira itu kira-kira apa yang pertama kita lihat? Yaitu senyuman, kemudian keceriaan, kemudian hati kita senang betul-betul, baik secara zahirah maupun batinah. Zahiratan wa batinatan, kita merasa bergembira karena datangnya bulan suci Ramadan ini adalah merupakan fadlullah, karunia dari Allah. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang saudara kita, teman kita, kerabat kita yang sudah meninggalkan dunia ini, belum sampai ke bulan suci Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah seorang istri ketua MUI, ya, Ibu Jamilah almarhumah, kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, kita bersyukur karena kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan yang Allah berikan ini, kesehatan yang Allah berikan ini adalah karunia dari Allah. Termasuk kita berislam ini haruslah bergembira karena banyak orang-orang yang telah mendahului kita yang sudah meninggalkan dunia ini, tetapi sedikit sekali kita mengambil pelajaran dari semua itu. Banyak orang yang sudah meninggalkan dunia ini, termasuk orang tua kita, mungkin sanak saudara kita, tetangga kita, tetapi sedikit sekali kita tersadarkan oleh kejadian ini. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, termasuk kita semuanya. Mau apapun posisi kita, dimanapun kita bekerja, semuanya akan menghadapi kematian Bapak Ibu. Maka as-shaum ini adalah sarana untuk kita bermuhasabah, bercermin, sarana untuk kita memperbaiki diri kita. Walaupun banyak kesalahan yang kita lakukan, walaupun sedikit sekali pahala yang kita peroleh, sedikit sekali bekal yang kita siapkan untuk
menghadapi hari kematian kita, tetapi kita harus berusaha dan bersyukur, yaitu dengan beribadah, senantiasa bersilaturahim, senantiasa kita melakukan amal soleh. Karena itulah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa ini adalah al-khasyah. Takwa ini adalah intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin selama hidup kita berpuluh-puluh tahun lamanya, inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan bagaimana memahami Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin, rahmah kasih sayang. Betul-betul Islam ini yang tadi dikatakan falyafrahu, hendaklah kita bergembira dan menggembirakan orang lain. Ya. Walaupun kemarin tidak membawa oleh-olehnya Ibu, mohon maaf ya. Tetapi apa yang kita dapatkan itu adalah harus kita implementasikan ya, kesyukuran itu dengan amal soleh, dengan kegembiraan. Diri kita merasa bergembira, kemudian orang lain kita gembirakan dengan apapun itu. Kemudian dari ayat ini kita dapat ambil hikmah bahwasanya dalam beragama itu, dalam kita mengkaji Al-Quran itu, hendaklah kita juga betul-betul memahaminya dengan penuh pendalaman. Terkadang kebanyakan orang itu memahami Al-Quran hanya di permukaan saja, atau istilah lain yaitu tekstualis. Padahal Al-Quran itu diturunkan dengan zahiran wa batinan. Ada makna zahir, ada makna batin di dalam Al-Quran itu. Tapi ternyata kalau kita lihat, ini salah satunya adalah mujazza Al-Quran dan terjemahnya. Ini tidak cukup kita membaca Al-Quran kemudian melihat terjemahnya saja, karena perlu penafsiran para ulama dalam memahami Al-Quran ini. Maka dikatakan rahmat, kasih sayang, rahmat yaitu berupa Al-Quran ini karena kalamullah, perkataan Allah yang langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW di wasilati Jibril alaihissalam. Ini merupakan kalamullah yang disebut dengan mukjizat. Ya, mukjizat ini tentu kalau kita pahami adalah amrun khariqun lil 'adah, segala sesuatu yang di luar kebiasaan. Artinya kita memandang Al-Quran ini sebagai rahmat itu bukan hanya ya, kita memahami Quran ini adalah kalamullah saja, tetapi betul-betul ada dampak yang kita peroleh asarnya kita membaca Al-Quran itu ya, yaitu kita menjadi muslim yang menggembirakan, muslim yang rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kedua hal itu, yang pertama adalah Islam, agama Islam sebagai fadlullah, karunia dari Allah. Kemudian Al-Quran sebagai rahmatullah, artinya rahmat dari Allah. Itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, yang selama ini dari kecil sampai dewasa. Kita tentunya Bapak Ibu ingin bercita-cita ya, menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Tetapi ternyata selama ini Bapak Ibu kalau kita pahami, kesuksesan yang kita gambarkan itu yaitu kesuksesan berupa kekayaan, jabatan, kemudian kesuksesan bisa terhormat dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sifatnya duniawi. Kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Kesuksesan yang hakiki adalah
ketika kita terbebas dari siksa api neraka. Boleh kita lihat ada orang yang terlihat soleh betul di dunia, tapi tidak ada yang tahu apa yang diperbuat di belakangnya. Atau sebaliknya kita melihat orang itu secara zahir terlihat melakukan kemunafikan ataupun sesuatu kesalahan, tetapi secara batin dia bisa melakukan kesolehan yang di luar jangkauan zahir kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya Islam itu betul-betul harus dipahami dengan kafah, dengan sempurna. Artinya bukan hanya secara zahir saja, tetapi secara batin kita juga betul-betul Islam itu meresap dalam kalbu kita, dalam hati kita. Karena selama ini harta yang menjadi tujuan orang, kekayaan yang menjadi tujuan orang, jabatan dan lain sebagainya yang itu dipandang sangat terhormat di depan orang, itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ajaran Islam ini dan dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung saat ini adalah kita dalam Syahrul Quran, dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaklah kita senantiasa membaca, mempelajari dan memperdalam Al-Quran ini, agar betul-betul Al-Quran ini bukan hanya sebagai mukjizat, itu adalah perkataan Allah saja, tetapi betul-betul menjadi pedoman hidup kita, menjadi petunjuk hidup kita. Oh begini, ternyata Al-Quran itu bukan hanya kita pahami secara tekstual, tetapi secara kontekstual. Artinya ayat Al-Quran banyak sekali dikaji oleh para ulama. Contohnya ada tafsir al-iqtisadi, al-ayat al-iqtisadi, ada tafsir ayat al-ahkam, ada tafsir ayat hukum, ada tafsir ayat ekonomi, ada tafsir ayat psikologi yang sekarang sudah dikarang oleh Ustadz Hasan Al-Qudsi, adalah tafsir tentang psikologi. Dan bagaimana kita memahami Al-Quran itu bukan hanya secara parsial, tetapi secara komprehensif, secara menyeluruh, supaya betul-betul oh ternyata Al-Quran itu selama ini ya kita jadikan petunjuk itu, ya ternyata bisa menjadikan solusi dari segala macam permasalahan apapun itu, karena memang syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah, artinya sebagai penyembuh apa yang ada dalam hati, dalam dada kita, yaitu penyakit hati. Kalau misalkan selama ini mungkin Bapak Ibu dalam melakukan segala sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian, hanya ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, maka itu sebenarnya termasuk riya, yang itu termasuk syirkun asghar, yang itu sebenarnya kita yakini adalah sesuatu yang tidak baik. Maka Al-Quran inilah yang akan menyembuhkan dari yang namanya penyakit hati, yaitu riya, dari penyakit hati yang namanya at-takabbur atau al-kibr. At-takabbur atau al-kibr ini yakni batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq wa ghamtun nas ini artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu adalah kesombongan. Ataupun sebaliknya, ya ar-riya tadi, ya kita melakukan segala sesuatu bukan karena Allah. Maka na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini dari segala macam penyakit hati apapun itu, baik riya, ujub, takabur, sum'ah, kemudian al-hasad, ya dengki, iri dengki. Karena memang selama ini Bapak Ibu yang jadi permasalahan orang itu kenapa berselisih, cekcok di mana-mana, karena memang ada penyakit hati di antara mereka. Kalau hanya berjidal, hanya berdebat dengan ilmu tidak jadi masalah. Tetapi kalau sampai berpecah belah, kalau sampai kita
saling menjauhi ya sesama muslim ya bahkan lebih dari 3 hari, maka tidak halal. Artinya sesuatu yang kita perselisihkan itu ya hal yang wajar kalau kita perselisihkan, kalau itu perbedaan khilafiyah. Tetapi kalau memang hal itu dibarengi dengan ada penyakit hati, maka yang terjadi adalah akan adanya perselisihan, pertengkaran antar umat Islam. Maka hadirin rahimakumullah, saya juga sama-sama berwasiat kepada diri saya sendiri, mari kita sama-sama berdakwah ya, mendakwahi ataupun menyampaikan ajaran Islam ini betul-betul dengan hal yang menggembirakan. Ya, kalau di Mesir itu Bapak Ibu, setiap bulan suci Ramadan itu pasti ada Maidatur Rahman. Artinya sesuatu yang menggembirakan itu, orang tuh senang dengan ada Maidatur Rahman. Apa itu Maidatur Rahman? Jadi sajian makanan yang disediakan di jalan-jalan, di trotoar, bahkan di samping masjid, bukan di masjidnya. Jadi mereka jarang sekali buka takjil itu di masjid di dalamnya, tapi di luarnya, karena ada syiar di sana. Kalau di Indonesia mungkin ya ada sebagian masjid yang sudah melaksanakan. Itu hal yang menarik sekali, hal yang menggembirakan kalau kita misalkan praktekkan ya, Kementerian Agama mengadakan misalkan Maidatur Rahman, artinya hidangan jamuan dari Allah yang Maha Rahman ya, disebut Maidatur Rahman ya. Itu setiap buka puasa di setiap jalan, pinggir jalan, kemudian ada semacam tenda darurat, kemudian kursi dan meja, disediakan makanan yang lengkap, bukan hanya snack saja Bapak Ibu, tapi apa, dengan makanan beratnya, daging dan lain sebagainya. Maka ini saya kira hal yang menggembirakan yang patut kita contoh dari Mesir. Dan terutama yang paling saya berkesan itu ketika studi itu, yaitu adalah kebiasaan membaca Quran dimanapun mereka berada, baik itu di bis, di kendaraan ya, yang penting tidak membahayakan ya, kendaraan umum tentunya. Dimanapun saya lihat ya, orang-orang itu sudah terbiasa membaca Quran. Ini termasuk syiar, hal yang menggembirakan. Karena inilah seorang muslim harus betul-betul mensyiarkan syiar Islam, yaitu Al-Quran itu sendiri, kemudian saum itu sendiri, yaitu dengan memberikan iftar. Karena memang memberikan iftar ini adalah pahalanya seperti orang yang berpuasa, artinya tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Hadirin rahimakumullah, itulah saya kira beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ya kemana-mana, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Ya, marilah kita semuanya sama-sama ya mendakwahkan Islam itu dengan penuh kasih sayang. Jadi dakwah yang menyayangi bukan menyaingi ya. Kemudian dakwah yang membina bukan menghina, yang memberikan solusi bukan mencari simpati. Dan itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita ucapkan ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.